Kalau saya mungkin kan udah kadung ya, saya udah kadung jatuh cinta dengan buku. Saya memaksakan diri tetap dalam 1 bulan minimal 1 buku. Oke. Saya bilang menjual sensasi dan apresiasi sih. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, menarik banget nih obrolan soal AI ya. Tapi kayaknya kita geser dulu deh Mas, ke sesuatu yang ya mungkin masih ada hubungannya dengan AI, tapi ini kebiasaan Mas Yoris di era AI yang menurut kita sih menarik banget dan pengen diobrolin gitu ya. Mas Yoris di tahun ini baru tadi lagi-lagi kita ngobrol, tahun 2026 nggak rilis buku. Ini kayaknya tahun pertama ya? Tahun pertama nggak ada rilisan buku di sepanjang karir Ada pas yang profesional pandemi. Oh. Pandemi harusnya saya ngeluarin buku yang ke-10, tapi karena pandemi akhirnya saya ngeluarin kelas nulis buku laris ala Yoris. Oh, mengganti penerimaan saya dari royalti buku menjadi penerimaan uang dari kelas untuk encourage orang-orang itu menulis buku. Ini menarik nih, Gizmo Friends. Kenapa jadi ngomongin buku kok sama teknologi? Ya justru itu, karena banyak orang bilang gitu ya, di era sekarang buku itu udah ya tergerus terus gara-gara teknologi. Tapi buktinya Mas Yoris tetap bisa mendapatkan salah satu source of income-nya dari buku justru gitu kan. Nah, itu gimana nih Mas? Apalagi sekarang era AI, tadi Mas Yoris kalau simak ke konten sebelumnya ya, udah sadar kalau ya kita bisa mendapatkan informasi tanpa batas dengan AI gitu. Apa sih yang membuat Mas Yoris tetap punya pijakan yang kuat kalau buku itu harus ada di perjalanan profesionalnya seorang Yoris Sebastian? Iya, dan bahkan saya mau tarik lagi, kalau saya mungkin kan udah kadung ya, saya udah kadung jatuh cinta dengan buku. Buku ini membawa saya menjadi berbagai achievement pada saat saya di majalah Hai. Jadi dulu tuh ya, uang saya itu mungkin sebagian besar itu untuk beli buku, saking tidak adanya informasi itu. Nah, tapi sekarang juga kita udah masuk ke era AI, saya rasa buku itu masih tetap beda rasanya. Saya sekarang udah lagi nyoba, jadi masih eksperimen juga gitu ya. Beberapa buku yang saya baca sendiri 100%, sama beberapa buku yang saya minta dibacain sama AI. Gaya lagi AI-nya bilang gini, saya sebenarnya udah baca bukunya, tapi saya nggak boleh kasih 100%, itu melanggar hak cipta. Jadi dia udah baca. Dan dia jujur, ada buku yang dia udah baca, ada buku yang saya terlalu baru nih, kemarin ada buku Mei 2026, wah saya belum baca. Saya baru tahu intisari. Dia jujur juga sekarang, ya kan, mana yang dia udah baca semua, mana yang nggak. Tapi dia udah sadar, gue nggak boleh kasih lo the whole PDF, gitu kan. Nah, dia coba nih kan, saya aja masih lebih menikmati bedah buku di kantor, 20 menit human membedah buku itu, daripada misalnya saya 5 menit, 10 menit diskusi tentang satu buku dengan ChatGPT misalnya, atau Cloud misalnya gitu. Sampai saat ini saya masih gitu, tapi jangan lupa ya, AI ini makin pinter terus kan, makin nambah. Nah, jadi buat saya sensasi membaca sendiri 100% itu belum tergantikan. Makanya saya masih berencana nih ngeluarin buku either tahun ini atau tahun depan. Ini lebih ke timingnya sih sebenarnya. Harusnya udah dari tahun lalu, tapi karena kesibukan mundur tahun ini. Jadi in hand tuh saya tetap mempersiapkan buku baru dan tetap percaya dengan experience. Orang nih membeli pengalaman. Nah, pengalaman membaca buku itu yang saya tularkan ke penulis-penulis buku baru, sehingga orang pas dia baca buku itu tuh dari halaman pertama sampai terakhir itu ada experience yang harusnya tidak tergantikan oleh AI. Tapi benar, kalau untuk project, saya lagi handle project, buru-buru nih, saya nggak sempat baca 200 halaman, ya terpaksa saya nanya sama dia kan, ini buku ngomongin tentang apa? Kasih saya intisarinya segala macam, karena ini buku menjadi pijakan di project yang sedang saya lakukan. Sambil saya nunggu nih, kadang-kadang di Periplus sama Kinokuniya juga belum ada bukunya, lagi on the way nih, ya kan. Nah, kita butuh kecepatan, kita bisa baca secara digital, tapi juga kan panjang banget 200 halaman, kita tanya sama AI. Nah, ini komposisinya banyakan mana yang Mas Yoris baca sendiri, page by page gitu ya,
sama yang akhirnya kayak tadi gitu, meminta intisari. Jadi kalau saya memaksakan diri tetap dalam 1 bulan minimal 1 buku. Oke. Itu either dari buku dari penulis yang emang saya udah yakin. Karena ini sekarang kan pertanyaannya jadi kayak gitu. Kalau dulu kita baca buku itu karena kita haus ilmu. Nah sekarang ilmunya udah ada nih. Kalau kita cuma bilang haus ilmu udah nggak bisa kan. Nah jadi sekarang memang pertanyaannya dibalik. Buku-buku apa yang membuat Yoris Sebastian willing untuk membagikan waktunya yang berharga itu untuk membaca buku fisik itu. Nah saya lihat dari penulisnya. Kalau penulisnya udah jaminan mutu, apapun judulnya saya pasti beli. Dan saya punya notifikasinya. Set gitu kan. Nah ini tinggal saya mau nunggu buku fisiknya atau saya baca langsung buku digital ya. Saya biasa baca buku digital di Kobo. Nah, yang kedua sebenarnya penulis-penulis baru tapi gagasannya benar-benar nggak kepikiran buat saya. Contohnya apa tuh, Mas? Contohnya kemarin misalnya ini gara-gara Gojek sih. Gojek mau bikin bedah buku di masa pandemi. Bayangin Yoris Sebastian ngebacain buku, ngebedah buku di saat dia makan siang. Jadi break makan siang 12.1. Lagi pandemi, saya disuruh baca buku dan sengaja saya minta teman-teman Gojek yang milih bukunya. Nah bukunya itu judulnya Range. Itu tentang seorang yang berhasil karena jadi generalis. Banyak orang kan berhasil karena jadi spesialis. Nah itu saya sampai ngomong gini, wah ini sebenarnya sadar nggak sadar nih buku menentang bukunya Malcolm Gladwell yang 10,000 Hours. Nah itu saya seneng tuh. Jadi penulis favorit saya tapi terbantahkan oleh pemikiran baru, penulis baru yang kalau kita pikir dengan fakta-fakta yang dia sajikan make sense juga, karena dia bilang siapa gitu ya, ada petenis bagus, jago, tapi udah cuma sekian lama. Kenapa? Karena dia spesialisasi, dari kecil dia main tenis. Sementara ada petenis ini, dia tadinya main bola, habis itu dia main pingpong, habis itu yang penting main berbagai olahraga yang ada bolanya. Baru terakhir, dia main tenis. Nah itu dia jadi salah satu petenis yang juaranya tuh tahan lama. Karena dia generalis dulu, baru jadi spesialis. Nah itu saya seneng bahwa penulis ini bisa mengangkat sebuah hal yang saya nggak kepikiran dan dia punya fakta dan data untuk mendukung pemikiran itu. Nah, tapi kalau itu strategi Mas Yoris dalam membaca buku. Sekarang gimana caranya Mas Yoris di era semua orang bisa mengakses informasi kayak gini gitu ya, memunculkan buku yang bikin orang tetap mau beli deh, gimana itu Mas? Iya, karena kayak nanti nih buku saya nih ya yang keluar, saya pastikan isi buku itu ada banyak kisah-kisah. Bahkan kalau udah level saya sekarang sebenarnya buku-buku Yoris itu kan kebanyakan udah kisah dari pembaca buku saya yang berevolusi. Nah, kisah-kisah itu yang sebagian besar tidak ada di AI, tidak ada di internet. Memang saya wawancara, saya minta dia jangan ngomongin dulu sampai buku saya terbit. Sama seperti kisah yang bisa saya ceritakan ke anak saya ke Disneyland, saya harus bisa cerita sesuatu yang tidak ada di AI. Karena kalau cuma adu-aduan sama AI, anak saya dan AI itu, anak saya punya lebih banyak waktu dari saya untuk browsing, AI punya kedalaman membaca, saya pasti kalah. Kalau hanya bersaing di informasi. Tapi kalau kita bersaing di inspirasi, saya masih bisa menang. Nah, kalau gitu ngomongin inspirasi dan generasi gitu ya. Sekarang siapa sih yang jadi sasaran buku-bukunya seorang Yoris Sebastian gitu, yang baru-baru ya? Kalau saya sebenarnya dari dulu sampai sekarang belum berubah. Sasaran utama saya tuh adalah karyawan kantoran utamanya dan sedikit entrepreneur. Kenapa sedikit? Karena memang populasi entrepreneur di Indonesia masih sedikit. Jadi dari dulu tuh saya situ. Kalau misalnya tiba-tiba ada anak kampus baca, atau kemarin saya masih diundang sama kampus gitu ya, Prasetya Mulia, ya itu kan sebenarnya saya sedang mengajarkan dia sesuatu, dan supaya pada saat dia jadi orang kantoran, pada saat dia jadi entrepreneur, dia ingat Yoris Sebastian. Tapi kan karyawan kantor juga regenerasi, Mas. Iya, generasinya ganti-ganti terus, makin itu, sini makin muda. Itu yang menarik buat saya kan. Saya termasuk yang pertama bikin buku tentang generasi millennials. Terus sekarang ditanya lagi sama penerbit, mana buku generasi Z? Sabar, saya bilang lagi di riset. Saya juga nggak ngeluarin buku itu asal ngeluarin buku, harus ada sesuatu yang berbeda gitu kan.
Jadi ini masih dalam tahap riset, tapi maksudnya yang menarik dari saya, mungkin nih kalau saya bandingkan ke teman-teman saya penyanyi ya, saya sering ketemu di pesawat, kita sama-sama ngamen, kita keliling kota demi kota. Bedanya kalau saya nggak bosan, karena poin saya sama nih, dari 16 tahun, 17 tahun yang lalu, tapi contoh-contohnya baru. Kalau sahabat saya nyanyi lagu misalnya apa, Pupus, udah lagunya Pupus paling main aransemennya beda. Iya kan? Tapi liriknya kan sama, kalau enggak orang nggak bisa ikut nyanyi. Nah kalau saya, liriknya sama, contohnya beda. Gitu loh. Misalnya dulu saya nggak pernah ngomongin Ernest, sekarang saya bisa pakai Ernest sebagai contoh karena keberhasilan dia dengan Agak Lain 1 dan Agak Lain 2. Oke. Iya kan? Tapi ternyata saya juga fair, kalau yang saya ngomong dulu udah berubah, ternyata poin-poin saya tentang creativity dan innovation itu long lasting. Jadi itu yang menjadi menarik. Contoh-contohnya banyak yang baru. Target audiensnya, karena saya bilang fokus saya ke orang kantoran sama entrepreneur, ini ada terus nih generasi barunya. Nah itu. Nah, tapi ini jadi sekarang kalau ngomongin generasi baru Mas ya, banyak lah. Tadi baru aja naik MRT, Mas Yoris juga pengguna MRT aktif gitu ya. Mungkin Mas Yoris juga sempat lihat gitu ketika naik MRT, ada aja generasi sekarang yang menjadikan buku sebagai bagian dari, ya mungkin membacanya iya gitu ya, tapi paling tidak mereka senang banget untuk, nggak tahu senang banget atau senang aja gitu ya. Paling nggak membagikan momen mereka bersama buku gitu. Balik lagi ke era konvensional. Padahal mereka digital ini banget ya, dari lahir udah terpapar digital gitu. Apakah Mas Yoris juga ngelihat ini, wah ini juga peluang lagi nih, karena sesuatu yang sifatnya konvensional, kaset anak sekarang beli lagi, CD kayak gitu juga. Apakah buku juga dilihat sebagai sesuatu yang ini trennya udah mulai geser lagi? Anak-anak sekarang udah mulai beli buku lagi seperti zamannya Mas Yoris ketika masih muda banget gitu. Kalau sekarang muda aja gitu, beli buku gitu. Iya, jadi memang anak saya aja beli vinyl. Oke. Padahal dia kan bisa dengerin lagu apapun di Spotify. Kenapa beli vinyl? Nah itu ternyata menjadi bentuk penghargaan dia. Tidak semua artis yang dia suka dia beli vinylnya. Jadi kalau sampai udah dia beli vinylnya, termasuk dia harus beli playernya kan, karena saya nggak punya playernya. Itu udah top levelnya. Atau peserta kelas nulis saya, Alexandro Ruby, dia bilang, Mas Yoris, ini saya telat nih ikut kelasnya, dia bilang. Buku pertama dia itu isinya hampir semua dari apa yang dia udah pernah tulis di sosial media. Dan menurut Ruby, yang paling banyak beli bukunya itu adalah follower dia, yang sebenarnya udah tahu isinya apa. Tapi ini adalah bentuk buat anak-anak muda ini ya, ini adalah bentuk penghargaan ternyata. Bahwa walaupun gue bisa akses lagu lu itu di Spotify ataupun di YouTube gratis, video klipnya, tapi dengan gue beli platnya, lu udah masuk di kategori yang udah lebih gokil lagi. Gitu. Jadi buat saya, dia tuh akan bersandingan. Buat saya yang generasi analog itu saya senang sekali dengan semua serba digital, tapi anak-anak terutama generasi A, generasi Z ya, yang memang anak kandung digital, dari lahir sudah digital, dia mendambakan sesuatu yang analog. Nah tapi memang jadi ada rumus-rumusnya tersendiri sih. Nah dan memang benar kan, sebenarnya baca buku fisik itu kalau dia lakukan benar-benar, itu sensasinya berbeda dengan baca buku secara digital. Atau kalau yang webtoon tuh, jadi kalau dulu kan baca komik gini ya, kalau di webtoon gini. Nah itu kan menjual sensasi sebenarnya. Dan tadi sih saya bilang menjual sensasi dan apresiasi sih. Jadi kalau udah apresiasinya segini, even dia udah tahu isinya, dia tetap beli. Dan memang kan kayak saya baca bukunya Ruby itu di range lagi bener-bener, kalau mungkin kan kita posting ini berdasarkan kejadian ya, tabrakan kereta kita posting apa, ini apa, nah pas udah saat di buku itu kita bikin lagi alurnya, sehingga dari awal di bawah sampai terakhir closing, aha gitu kan. Ngomong-ngomong aha dari rilisan fisik nih, salah satu yang saya ingat banget sampai sekarang gitu ya, bagaimana Mas Yoris memfisikan MTV gitu. Dan MTV sekarang udah
nggak ada Bye-bye. gitu, udah bye-bye gitu ya. Nah, kalau dari kacamata seorang Mas Yoris yang bikin fisiknya MTV gitu, bakal masih relate nggak sih kalau MTV fisik itu sekarang diadakan lagi for the sake of nostalgia ataupun apapun itu gitu? Ya sebenarnya kan buat saya ya, brand, it's still a brand. Sayangnya kan saya memang waktu itu udahan ya di MTV ya, tapi saya bahkan ngasih cerita seperti ini. Sebelum ada MTV, sebelum ada YouTube, saya di Hard Rock Cafe itu bikin yang namanya Music Hours, menggantikan Happy Hours. Jadi setiap sore jam 5 sampai jam 8, lampu agak gelap sedikit tapi tidak segelap Pub Hours. Turunin layar yang memang sudah ada, tapi itu tadinya buat malam aja. Saya itu keliling ke label-label, minta VHS, isinya dua lagu hits, satu lagu baru, dua lagu hits, satu lagu baru. Tolong rekamin, nanti saya puter. Jadi orang berbondong-bondong ke Hard Rock Cafe sebelum ada MTV, jauh sebelum ada YouTube untuk datang lihat video klip. Nah, buat saya sih tinggal dipikirin kalau misalnya brand MTV ini masih boleh misalnya saya bikin ya di Indonesia, saya pasti akan nyari format terbaru bagaimana kita merayakan, merasakan, dan mencintai musik. Gitu loh. Jadi, dan by the way kayak orang MTV juga sekarang di Spotify. Iya kan? Jadi, orang-orang ini ada di mana-mana. Orang-orang mobil itu pindah ke mobil listrik. Gitu loh. Jadi sebenarnya selama ini orang-orang ini masih berdaya, harusnya sih brand MTV, kalau saya diizinkan megang MTV tidak akan mati. Hanya formatnya berubah. Kontennya berubah. Karena ya jauh sebelum ada YouTube, ada MTV, saya udah jualan video klip sebenarnya. Mari kita doakan ya, Gizmo Friends, mudah-mudahan apa yang diomongin Mas Yoris tadi terdengar sama pihak-pihak terkait gitu. Tapi ngomongin soal eksistensi orang nih, yang tadi Mas Yoris bilang juga, orang-orangnya masih ada di berbagai industri gitu. Jadi keingat ini, banyak orang yang bilang kalau mau jadi seseorang gitu, karena di depan saya ada Mas Yoris yang penulis gitu. Jadilah seorang penulis gitu, mau berkarir di bidang apa, kalau lu belum punya tulisan gitu, eksistensi lu tuh masih belum segitunya gitu. Sepakat nggak Mas Yoris sama itu? Sepakat, walaupun mungkin saya rapihin dikit ya. Saya lebih senang ngambil kutipan, walaupun nih saya juga nggak hafal ya. Maklum waktu sekolah daya hafal kurang. Tapi intinya buat saya lebih ngambil kata-kata yang saya amini itu adalah kata-kata dari Pramudia Anantatur. Mau sepintar apapun seorang manusia itu, kalau dia tidak menulis, dia akan hilang dari peradaban. Jadi saya sih lebih ke situ. Itu yang saya pakai di setiap kelas nulis buku laris ala Yoris. Dan dari kelas nulis saya sudah menghasilkan cukup banyak penulis baru di Indonesia. Bukan karena mereka paling hebat, tapi karena mereka punya sesuatu yang mau dibagikan. Dan sayang sekali kalau dia punya seperti tadi ya, Alexander Ruby. Ada yang dari orang HR, padahal dia bukan atasannya. Dia bahkan dari yang self-publish sekarang sudah diambil oleh penerbit besar. Dia punya gagasan. Dia bikin buku namanya Certified Hunger keluar. Atau yang bukan peserta kelas saya. Kemarin saya baru kenalan dengan penulis, dia HR Director. Nah, jadi ada yang HR bukan Director, ada HR Director ngeluarin buku juga. Namanya Coach Denda gitu ya. Nah, selama kita punya gagasan yang bisa dibagikan, bagikanlah. Ini bukan masalah keren-kerenan atau kayak tadi apa namanya, kayak ini kredibilitasnya lebih oke gitu. Ya benar, dari pembelajaran saya buku itu menjadi kartu nama. Tapi itu kan saya belajar tahun 2007 ke 2010. Saya nggak tahu sekarang buku masih jadi kartu nama atau enggak. Tapi yang saya ambil adalah kutipan dari Pramudia Anantatur. Menulislah supaya kamu tidak hilang dari peradaban. Selama ada yang bisa dibagikan ya, karena sekarang dengan gampang nih. Kalau kita bikin buku, isinya ngambil dari 3 buku disatuin, AI dengan gampang bilang, Yoris, buku ini tidak ada yang baru. Buku ini hanya mengambil dari 3 buku disatukan. Dia bisa dengan gampang, hitungan detik ngomong gitu. Ya kan, jadi eranya berubah. Bikin lagu, sekarang kalau teman-teman bikin lagu lebih susah. Kenapa? Kita bisa nanya sama AI, ini lagunya mirip nggak?
Oke. Iya kan, kalau dulu kan saya ngomong di Dokter M gitu ya, saya cuma bisa gini, lu jujur, ini daripada nanti kita malu nih, ini udah era digital, tapi belum era AI ya, lu niru nggak? Kalau niru nih nanti ada aja yang nemu nih. Kalau zaman dulu dimaafin, bilangnya saya nggak tahu, ya kan? Kalau sekarang, nah apa ya sekarang AI, lagu baru nih, taruh aja. Jadi juri, 50 proposal, satu proposal 25 halaman, cemplungin aja semuanya ke AI. Dia bisa kasih tahu mana yang pakai AI, mana yang enggak. Oke. Mana yang pemikirannya sesuai dengan pemikiran para peserta, mana yang kayaknya nih bukan dibantu lagi sama AI, dibikinin. Nah itu bisa dikasih tahu, men. Nah, tapi soal ide original gitu ya, dan kebiasaan menulis gitu, apa sih yang menurut Mas Yoris bikin mereka-mereka yang sekarang punya nama dan dulunya memang penulis dan punya buku gitu ya, standing posisinya sekarang tuh berbeda dengan orang yang memang udah terkenal aja, tapi mungkin dia backgroundnya bukan penulis dan belum punya buku gitu. Iya, makanya buat saya sekarang ibaratnya nih, dulu kita harus bayar ghostwriter. Oke. Sekarang sebenarnya selama kita punya kisah, kita punya sesuatu yang berbeda untuk dibagikan dan bermanfaat, ghostwriter-nya bisa AI. Selama kisahnya kisah kita sendiri loh. AI malah bisa menjadi ghostwriter terhebat sepanjang masa. Tapi Mas Yoris masih nulis sendiri dong sekarang kan? Masih, justru zaman sekarang, jadi justru lucu nih. Justru dulu di masa saya memulai nulis karena saya deg-degan, takut tulisan, dan saya juga waktu itu lagi sibuk banget ya. Kan zaman dulu gitu ya, kita kerja banyak menghasilkan segini. Kalau sekarang kerja sedikit menghasilkannya lebih besar gitu kan. Jadi kita punya banyak waktu. Sekarang bahkan Instagram saya nggak pakai admin, TikTok memang pakai. Saya bikin materi dulu ada yang bikinin. Jangankan buku pakai ghostwriter, bikin presentasi nih. Dulu ada orangnya yang saya bayar, anak S2 yang bikinin materi saya, tetap gagasan saya. Jadi saya dari dulu tuh udah punya AI manual sebenarnya. Karena nih orang gila, semua buku dibaca sama dia. Lulusan S2, sangat suka creativity innovation. Ya saya jadiin dia yang bikinin materi saya. Walaupun kita diskusi, gue mau ngomong gini, bikinin ya. Nah itu kan saya menghemat waktu kan. Nah sekarang saya bahkan bikin sendiri. Yang assist saya adalah AI. Gitu. Tapi malah di era sekarang nulis buku saya bikin sendiri. Tapi riset memang saya tulis di buku saya yang terakhir, researcher saya adalah ChatGPT. Researcher ya. Oke. Tapi ini satu fakta menarik lainnya, Gizmo Friends, Mas Yoris juga ternyata berinvestasi di sebuah penerbitan ya. Apakah ini artinya juga mungkin buat Gizmo Friends yang punya ketertarikan sama kepenulisan gitu, pengen dong suatu kali bukunya diterbitkan sama atau disupervisi sama Mas Yoris, apakah itu memungkinkan? Iya, jadi kalau saya kan sekarang memang ada dua sebenarnya. Satu, book consultant. Satu lagi sebenarnya saya lagi nyoba-nyoba adalah menerjemahkan buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini karena lagi-lagi saya lihat belum ada yang saya bilang lebih ke prihatinan atau kegelisahan saya, banyak buku asing diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh kurang pas. Jadi bahasa Inggrisnya nggak salah. Fiksi maupun non-fiksi itu ya? Non-fiksi sih, karena kan novel saya jarang baca. Ya kan, tapi maksudnya kan kasihan ya, maksudnya orang beli buku karena kan kalau buku lokal itu lebih murah kan. Nah tapi dia dapetnya nggak seperti saya yang baca buku bahasa Inggris. Nah saya lagi latihan, udah 2 buku nih, satu buku dari Singapura, coming up next, satu buku dari Amerika gitu ya, dari salah satu anak buahnya Steve Jobs yang bikin iPod gitu kan. Nah buat saya nih bukunya itu harus diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang tepat, dan kalau nggak bisa dapat ya udah terpaksa bahasa Inggris dimiringin daripada terjemahannya jadi misleading gitu loh. Nah satu lagi saya menjadi book consultant. Salah satunya kemarin bukunya Theo Guritno, Becoming Power Human gitu ya, BPH. Saya senang udah cetak ulang. Nah tadi ini era AI, tapi cetak ulang gitu kan. Nah, dan saya senang karena itu bukan instan. Jadi ini memang
uniknya makanya kenapa diperlukan book consultant menurut saya. Theo Guritno ini udah hebat. Dia udah 2 kali exit di Silicon Valley. Tapi pas mau nulis buku, saya coret terus. Jangan, ya kan. Karena buat saya harus ada sweet spotnya tadi loh, bahwa buku ini harus bermanfaat buat orang banyak, terus bermanfaat juga buat yang nulis, dan kira-kira untuk periode yang cukup lama buku itu tetap berguna. Nah ini kan yang di era AI ini semua serba cepat. Nah itu yang memang nemuinnya itu perjalanannya cukup lama, sampai akhirnya Theo Guritno bikin buku kerjasama dengan Bentang, dan sekarang udah cetak ulang. Oke, menarik banget ya obrolan soal perbukuan ini sama Mas Yoris gitu. Dan tentunya juga soal AI yang dari konten sebelumnya udah kita obrolin panjang lebar gitu ya. Dan seperti biasa ya, closingan kalau mau ada yang ngobrol-ngobrol soal buku dan AI sama Mas Yoris, open lewat mana nih Mas sekarang Mas? Kalau yang adminnya saya pegang sendiri, Instagram @yorisbastian. Oke. Tapi di TikTok juga ada, tapi memang pakai admin. Oke. Ya kan? YouTube juga ada, karena saya juga tetap percaya yang seperti ini long form. Saya sangat percaya, walaupun tentunya dari setiap obrolan tadi ada klip-klipnya gitu ya. Yes. Jadi ya bisa di mana aja, tapi kalau yang mau DM langsung saya bales, walaupun tadi ya ada yang cepet, ada yang lama. Sabar aja gitu, Res. Jadi DM aja di Instagram, atau ya seperti dilihat kan hampir semua konten saya sekarang hampir tiap hari itu saya posting konten, ya seru sih diskusi sama netizen ya, dengan para pembaca, karena sekarang konten saya yang viral itu 90% udah bukan follower saya. Jadi siapapun sekarang yang lagi pengen bikin konten selama menarik, harusnya sebenarnya kalian tetap punya peluang. Karena sekarang udah bergeser, bukan lagi social media tapi interest media. Nice, oke. Terima kasih sekali lagi Mas Yoris. Sukses selalu dengan segala rencananya, baik bersama OMG maupun Mas Yoris pribadi gitu. Dan pastikan juga untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Gizmo Talk akan tayang setiap minggunya. Tunggu aja, kalau nggak Senin pasti ada di hari-hari lain insya Allah ya. Dan buat update yang lebih intens, pantau kita di Instagram @gizmologi, gizmotalk.id, TikTok juga @gizmologi ada, dan juga website gizmologi.id. Oke, kalau gitu saya pamit dulu juga. Mas Yoris pamit juga. Sampai ketemu di obrolan-obrolan seru lainnya. And bye-bye guys.